Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol masalah budidaya jamur tiram. Semoga teman-teman nggak bosen dengarkan omongan Insan yang muter-muter, dan nggak bosen juga melihat tampilan video Insan yang selalu di kandang jamur ya guys. Nah, jadi agenda Insan hari ini sebenarnya mau merakit rak ini guys. Jadi ini bambu yang udah Insan potong kemarin, ini tinggal dirakit ya guys ya. Ini yang awalnya rak tali, itu di atas masih ada talinya. Yang ini juga nanti mau kita rombak menjadi rak model yang seperti ini aja guys, supaya lebih cepat bongkar muatnya, bongkar susunnya ya guys ya. Nah, makanya yang belum di subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Banyak informasi dan motivasi untuk usaha-usaha yang lain juga ya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah kualitas jamur ya guys ya. Jadi ada beberapa tips yang mau Insan berikan buat teman-teman untuk menjaga ataupun hal-hal yang mempengaruhi kualitas jamur kalian guys. Bisa jadi jamur kalian itu besar tapi bobotnya ringan, atau jamur kalian itu kering. Nah itu kenapa faktornya. Kemudian ataupun jamur kalian itu kecil-kecil, nah itu apa faktornya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah jadi di video kali ini Insan mau membahas itu buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dalam usaha kalian. Nah ini salah satu hama ya guys ya, bisa kalian lihat. Ini hama yang membuat ulat sebenarnya, tapi Insan sedang mengurangi penggunaan pestisida. Jadi ini nanti kalau kita panennya nggak terlalu tua, nah ini ulatnya nggak sempat ada guys. Tapi kalau ini dibiarkan aja nanti bisa lama-lama dia bertelur dan menjadi ulat guys. Nah ini sekedar informasi lah ya guys ya. Kemudian kita balik ke video kita guys. Video kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas jamur itu bibit guys. Nah, buat teman-teman yang jamurnya kecil-kecil, kemudian banyak pinheadnya tapi nggak bisa besar, nah itu adalah faktor bibitnya guys. Nah bisa jadi itu faktor bibit. Makanya buat teman-teman yang beli backlog ataupun beli bibit, usahakan main-main dulu ke tempat si penjualnya, kumbung penjualnya. Lihat jamurnya di sana mayoritas besar-besar yang seperti ini atau yang kecil-kecil ya guys. Karena ada dia dua jenis jamur, yang model kecil rumpunannya banyak, ada yang model besar tapi rumpunannya sedikit. Nah jadi faktor pertama itu bisa dari bibitnya kalau masalah itu guys. Nah kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas jamur itu adalah dari kumbungnya. Apakah kumbungnya terlalu terbuka seperti insan ini, ataupun kumbungnya terlalu tertutup, atau kumbungnya terlalu lembab, atau kumbungnya terlalu panas. Nah itu bisa mempengaruhi ya guys ya, mempengaruhi kualitas jamur, dari mulai kelembapan jamur, kemudian bobot jamur, besar jamur, kemudian kekeringan dan kebasahan jamur itu tersebut. Nah jadi itu mempengaruhi. Yang penting kalian bisa menyesuaikan lah guys. Kalau misalkan kumbungnya terbuka seperti ini, usahakan penyiramannya itu diatur, kemudian waktu penyiraman juga diatur supaya jamur itu enggak basah terus dan nggak mudah kering karena terkena angin guys. Nah itu dia faktor yang kedua guys, dari kumbung ya guys ya. Jadi kalian harus menyesuaikan suhu di kumbung dengan standar yang dibutuhkan untuk jamur tumbuh guys, supaya jamurnya tumbuhnya bagus. Nah, seperti insan ini, insan menggunakan langit-langit ataupun atapnya seng guys, jadi panas. Dan jamurnya itu layu, kemudian kuning kering. Nah jadi insan akali dengan menggunakan dilapisi tenda seperti ini, dan alhamdulillah jamurnya bagus. Nah jadi kita harus, untuk mendapatkan hasil dan kualitas jamur yang bagus itu harus memikirkan cara bagaimana menduplikasi lingkungan tumbuh jamur itu menjadi standar untuk tumbuh jamurnya itu guys, supaya jamurnya kualitasnya bagus. Kumbungnya itu udah bagus, sudah standar, suhunya bagus, kelembapan bagus, kemudian sirkulasi udara bagus, mudah-mudahan jamurnya kualitasnya juga bagus. Nah itu dia yang kedua ya guys. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor penyiraman guys, seperti yang udah Insan bilang tadi. Penyiraman juga mempengaruhi kualitas jamur, terutama di musim hujan
Kalau penyiraman terlalu banyak bisa jadi jamurnya itu basah, lembab, berulat. Memang jamur basah itu kesannya lebih berat ya guys ya, tapi kualitasnya itu lebih jelek. Hanya bisa bertahan beberapa jam aja, kemudian bisa langsung busuk. Nah, jadi untuk yang bagus itu ya yang seperti ini ya guys ya. Yang seperti ini. Nah, jadi dia ini kering, kelembapannya hanya sekitar 40% lah ya guys. 40%. Nah, jadi untuk jamur yang bagus itu kelembapan, mungkin kelembapan di jamurnya itu 40%. Kalau dari sependapat insan. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah waktu panen. Nah, jadi untuk mendapatkan jamur yang berkualitas, terutama saat dikemas dan saat sampai ke tangan konsumen, biasanya waktu panen itu juga mempengaruhi kualitas jamur, guys. Jadi jangan terlalu cepat manennya. Nah, kemudian jangan terlalu lama juga manennya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin jamurnya tetap bagus sampai ke konsumen, itu usahakan hanya 2 atau 3 jam sebelum jamur itu sampai ke konsumen baru dipanen. Ataupun dianginkan dulu 4 jam lah, 4 jam maksimal itu udah dipanen baru dikemas, maka itu kualitas jamur akan sampai ke konsumen. Kemudian konsumen juga nggak rewel karena jamurnya udah kuning atau udah berubah warna atau sudah basah. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi waktu pemanenan ataupun saat pemanenan itu juga berpengaruh. Dan jamur yang dipanen untuk kualitas yang bagus itu yang seperti ini ya guys. Saat tudung masih mengarah ke bawah. Nah, ini saat tudung masih mengarah ke bawah, ini adalah kalau menurut insan ini adalah saat yang baik untuk dipanen. Kalau jamur kalian banyak guys, kalau jamur kalian banyak kemudian partai kalian besar, nah jamur yang seperti ini nih, ini udah harus dipanen supaya daya tahan simpannya itu bisa jauh lebih lama. Ini bisa tahan 2 hari guys, 2 hari dari saat dikemas. Nah, ataupun 3 hari bisa lah, sampai besok lusanya pagi itu masih tahan, masih bagus, masih layak dikonsumsi ataupun masih layak dijual. Nah, jadi saat panen, waktu panen, dan jamur yang dipanen itu juga mempengaruhi kualitas jamur saat di pasar ataupun saat berada di konsumen. Nah, jadi semua itu juga harus kita pelajari untuk mendapatkan kualitas yang bagus, untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen-konsumen kita ya guys ya, terutama buat para pemula yang sedang membangun pasar. Nah, itu harus dijaga benar kepercayaannya. Jangan merebut pasar orang lain dengan membanting harga, karena itu akan terjadi juga pada kita, akan dilakukan orang lain juga pada kita ya guys ya. Usahakan tips dari insan membangun pasar itu adalah mengajari ya guys ya. Kalau insan sih dulu mengajari penjual. Nah, kita pilih aja di pasar itu penjual yang belum pernah jualan jamur, tapi dia sepertinya dia memperjuangkan ataupun dia itu ramah terhadap konsumen. Kita ajari guys, kita ajari jualan jamur, kita coba dulu 5 bungkus 10 bungkus, kalau misalkan habis besoknya kita tambahin lagi. Nah, seperti itu guys. Jangan kita merebut pasar orang lain yang dulunya dia ada jual jamur, misalkan 1 bungkus 3.000, kemudian kita masukkan dengan harga 2.500 per bungkus. Nah, itu salah ya guys ya. Itu namanya menyerobot pasar orang lain. Nanti akan dilakukan orang lain juga terhadap pasar kita. Jadi nggak bagus sih guys. Jadi tipsnya yaitu tadi guys, belajarin orang untuk jualan jamur sendiri. Nah, jadi mungkin itu aja guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.